Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Priyogi dengan NIM 2055201040 ingin menjelaskan tentang materi saya, yaitu pengurutan dan pencarian. Bubble sort. Algoritma bubble sort cukup populer dan sederhana. Proses pada bubble sort dilakukan dengan penukaran data di sebelahnya secara terus-menerus hingga dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran. Algoritma bubble sort termasuk ke dalam kategori algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan pada operasi antar elemennya. Dan di samping ini terdapat sintak untuk menjalankannya. Di sintak ini kita akan dapat analogi algoritma bubble sort, yaitu di sintak tersebut akan mencari atau membandingkan nilai pada data ke-1 dengan data kedua. Apabila nilai data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian, data yang lebih besar tersebut dibandingkan lagi dengan data ketiga. Apabila data ketiga lebih kecil dari data kedua, maka tukar posisinya. Dan begitu seterusnya hingga semua data yang ada menjadi urut. Ini bentuk penjalanannya dari Python. Setelah kita masukkan sintaknya, dan kita akan mencoba untuk menjalankannya. Dan ketika dijalankan akan dapat hasilnya seperti ini. Selection sort. Algoritma selection sort merupakan pengurutan dengan konsep memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen tersebut dengan elemen ke I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, yang dimana N merupakan jumlah total elemen dikurangi 1. Dan di samping ini terdapat sintak dari pemrogramannya. Dari sintak ini kita dapat memulai pengecekan data dari data ke-1 hingga data ke N, menentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data pada bilangan tersebut, menukar bilangan indeks terkecil dengan bilangan pertama, begitu seterusnya hingga data berhasil diurutkan semua. Yang ini adalah contoh dari selection sort. Setelah codingnya dimasukkan, dan kita akan mencobanya untuk menjalankannya. Kalau sudah dijalankan akan dapat hasilnya seperti ini. Datanya akan perlahan dari data pertama sampai keduanya akan berurut dari yang terkecil sampai yang ke besar. Insertion sort. Algoritma insertion sort merupakan suatu metode pengurutan data dengan melakukan penempatan setiap elemen data pada posisinya dengan membandingkan dengan data-data yang telah ada. Prinsip dari insertion sort adalah
dengan membagi data yang akan diurutkan menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang belum diurutkan dan yang satunya lagi sudah diurutkan. Elemen yang pertama diambil dari kelompok list yang belum diurutkan dan kemudian ditempatkan sesuai posisi pada bagian lain yang belum diurutkan. Analogi algoritma insert sort membandingkan data kedua dengan data ke satu. Apabila data kedua lebih kecil, maka tukar posisinya. Data ketiga dibandingkan dengan data ke satu dan kedua. Apabila data ketiga lebih kecil, tukar lagi posisinya. Data keempat dibandingkan dengan data ketiga hingga ke satu. Apabila data keempat lebih kecil dari ketiganya, maka letakkan data keempat ke posisi paling depan. Begitu seterusnya hingga tidak ada lagi data yang dapat dipindahkan. Berikut adalah sintak dari pemrogramannya. Sintak dari insertion sort. Ini contoh untuk insertion. Pertama kita sama seperti biasa kita masukkan dulu coding sintaknya. Setelah itu baru dijalankan. Seperti yang pada gambar yang muncul di layar. Dan dapat hasilnya seperti data yang di bawah ini. Data yang akan disort. Linear search. Linear search adalah salah satu algoritma untuk mencari data yang berada dalam sebuah data yang tertata. Proses dari linear search yaitu mencari data dari salah satu ujung kiri atau kanan, lalu mencari tiap data secara runtut sampai ketemu dengan yang diinginkan. Ilustrasinya linear search. Data yang dicari itu 1 dan datanya itu 4, 2, 1 dan 3. Data mulai dari dengan looping 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3. Dari tanda panah tersebut dilihat di mana di baris pertama dia tidak akan mendapatkan tanda 1, angka 1. Yang ke baris 2 juga tidak ada, dan di baris ketiga dia baru menjumpai bahwa di situ terletak angka 1. Maka looping berhenti karena data telah ditemukan di baris ketiga atau indeks ketiga. Masukkan sintak pada PPT tersebut. Dalam menjalankan sintak jangan sampai ada yang terlupa untuk dibuat. Setelah dijalankan akan dapat hasilnya. Masukkan berapa panjang list yang ingin dibuat. Kita masukkan 3. Masukkan angka ke 1 untuk list 4. Masukkan angka kedua, masukkan angka ketiga. Nah, di sini kita dapat angka ketemu di indeks 3 karena kita memasukkan angka pertama itu di indeks 3 tadi.